puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Nah, biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berirama dan enak untuk dibaca. Nah, jadi puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa apik serta memiliki struktur batin dan fisik khas penyair. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri puisi, mulai dari ciri-ciri puisi umum, ciri-ciri puisi lama, dan ciri-ciri puisi baru. Ciri-ciri puisi secara umum, yang pertama tersusun atas kumpulan kata dalam bentuk baris. 2. Penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. 3. Banyak menggunakan majas yang bermakna kiasan. 4. Terikat oleh rima dan irama. Kemudian ada ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, nama pengarangnya tidak diketahui alias bersifat anonim. Kedua, penyampaiannya bersifat dari mulut ke mulut, sehingga tidak heran kalau puisi lama disebut sebagai sastra lisan. Nah, poin pertama dan kedua berhubungan. Mengapa puisi lama dulunya bersifat anonim? Karena puisi lama itu hanya disampaikan melalui mulut ke mulut, sehingga tidak diketahui siapa penulisnya. Ketiga, sangat terikat dengan aturan seperti jumlah baris tiap bait, suku kata, rima, dan lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, nama pengarangnya sudah diketahui karena sudah jelas. Sekarang penulis biasanya mencantumkan namanya. 2. Mempunyai bentuk yang rapi dan persajakan akhir yang teratur. 3. Gaya bahasa dapat berubah-ubah atau dinamis. 4. Perkembangannya dapat melalui lisan maupun tertulis. Jenis-jenis puisi. 1. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang penulisannya sangat terikat dengan suatu aturan. Misalnya jumlah kata dalam suatu baris, jumlah baris dalam suatu bait, serta rima dan irama. Jenis-jenis puisi lama yaitu pantun, syair, gurindam, kalibun, dan mantra. 2. Puisi modern. Puisi modern merupakan puisi yang penulisannya tidak terikat dengan jumlah kata, jumlah baris, serta rima dan irama. Puisi ini biasanya disebut dengan puisi bebas. Jenis-jenis puisi modern yaitu puisi naratif, puisi deskriptif, dan puisi lirik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik puisi. Apa itu unsur intrinsik puisi? Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur puisi yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik puisi ini masih terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Secara umum, unsur fisik puisi terbagi menjadi 5, yaitu diksi, imaji, gaya bahasa, rima, dan topografi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh sang penulis atau penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga
pemilihan kata atau diksi ini sangat penting bagi nilai keindahan suatu puisi. Imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji terbagi lagi menjadi 3, yaitu imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik itu di awal, di tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritme adalah tinggi, rendah, panjang atau pendek, atau keras lemahnya bunyi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan memiliki pengaturan baris. Kemudian unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada tema, rasa, nada, dan amanat. Tema ini adalah unsur utama pada puisi karena tema itu berkaitan dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, tema menjadi landasan atau garis besar dari isi puisi tersebut. Rasa atau bahasa Inggrisnya feeling merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa ini erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, ataupun psikologi dari sang penyair. Nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacaannya. Dan amanat merupakan tujuan atau pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat ini dapat ditemukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra atau puisi. Unsur ekstrinsik puisi terdiri atas 3 unsur. Pertama, ada unsur biografi. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya, penyair yang berasal dari keluarga kurang mampu ketika membuat puisi yang isinya mengisahkan tentang kesulitan hidup, memilih diksi yang mempresentasikan kisah tersebut karena penyair pernah mengalami secara langsung. Begitu pula dengan puisi tema lainnya. Yang kedua, ada unsur sosial. Nah, untuk unsur sosial ini adalah unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Misalnya, sebuah puisi dibuat ketika akhir masa Orde Baru, maka dari itu puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang kacau, menggambarkan keadaan pemerintah yang sangat carut-marut, atau mengandung sindiran terhadap pemerintah. Dan yang terakhir ada unsur nilai. Unsur nilai adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan,
seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik sendiri, sehingga dapat mempengaruhi baik buruknya sebuah puisi.